Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, semoga pada pertemuan kali ini kalian masih bisa diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih bersemangat mengikuti pelajaran ekonomi yang akan Bapak sampaikan. Langsung saja, yang pertama yaitu materi yang baru, bab 4 tentang keseimbangan dan struktur pasar, dari Dr. Haryanto, SMA Negeri 1 Sepian. Tujuan pembelajaran: peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan tentang permintaan atau demand. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan siswa bisa mendeskripsikan tentang permintaan. Apa itu permintaan, macam-macam permintaan, faktor-faktor yang membawa permintaan, dan lain sebagainya. Itu diharapkan siswa mampu mendeskripsikan tentang apa itu permintaan. Langsung saja kita ke materi, yaitu pengertian dari permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan, dan hukum permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi kalau kita sebagai masyarakat, kita sebagai konsumen punya keinginan untuk membeli sesuatu barang dan mampu untuk melaksanakannya, mampu untuk merealisasikannya, kapanpun waktunya, berapapun harganya, maka keinginan yang disertai dengan kemampuan membayar tadi, disertai dengan kemampuan membeli tadi, itu disebut dengan permintaan. Kita pengen membeli baju, kemudian kita mampu membeli baju tersebut, maka itu yang disebut dengan permintaan. Yang berikutnya, bentuk-bentuk permintaan. Ada 3 macam bentuk permintaan. Yang pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan konsumen yang berdaya beli. Artinya keinginan untuk membeli dari konsumen dan mampu direalisasikan, itu yang disebut permintaan efektif. Yang kedua, permintaan potensial adalah permintaan konsumen yang berdaya beli tetapi belum mampu membeli. Contohnya seperti ini. Kita pengen membeli HP. Uang kita ada, tetapi keinginan tersebut belum kita realisasikan. Hanya sebatas permintaan, padahal kita mampu untuk membeli HP tersebut. Nah, itu disebut dengan permintaan potensial. Yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan konsumen yang tidak berdaya beli. Jadi kita pengen membeli HP, tetapi uangnya kurang atau uangnya tidak ada, sehingga tidak bisa melaksanakan, tidak bisa merealisasikan keinginan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan permintaan absolut. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jadi murah atau mahalnya harga barang itu sangat mempengaruhi jumlah barang yang akan kita beli. Misalnya kalau harga barang itu murah, biasanya kita pasti akan banyak membeli barang. Tapi pada saat harga barang itu mahal, maka kita sedikit membeli barang. Kemudian perubahan mode, tradisi dan selera konsumen. Nah, itu tentang perubahan mode kita. Ya, tentang perubahan mode daripada barang tersebut. Selera daripada kita, tergantung selera, walaupun modenya bagus, harganya murah, tapi kalau selera kita tidak suka pada barang tersebut, maka pembelian barang tersebut akan sedikit. Tapi kalau walaupun harganya mahal, kalau selera kita terhadap barang tersebut tinggi, maka berapapun harganya, berapapun jumlahnya, pasti kita akan beli. Kemudian tingkat pendapat kita naik, pendapat kita tinggi, pasti banyak barang yang akan kita beli. Tapi kalau pendapatan kita lagi minim, pendapatan kita lagi kecil, maka akan sedikit barang yang akan kita beli. Kemudian jumlah dan karakter penduduk.
Jumlah penduduk juga sangat mempengaruhi. Semakin sedikit jumlah penduduk, maka semakin sedikit permintaan. Semakin banyak penduduk, maka semakin banyak permintaan. Kemudian harapan dan ekspektasi. Harapan juga. Nah, harapan di masa yang akan datang. Harga barang ini murah, maka sedikit barang akan kita beli. Tapi harapan harga di masa depan murah atau mahal, maka sekarang kita banyak akan membeli barang. Kemudian harga barang lain yang berhubungan, tergantung harga barang lain yang berhubungan. Kalau harga barang lain yang berhubungannya murah, maka sedikit barang pokok yang akan kita beli. Hari raya juga mempengaruhi. Hari raya, pada hari raya biasanya banyak kita beli. Nah, kemudian kondisi sosial, terus kondisi kita, walaupun harganya murah, kalau kondisi sosial ekonomi kita lagi tidak ada, maka ya sedikit. Tapi walaupun harganya banyak, harganya mahal, tapi kalau kondisi kita mampu, ekonomi kita bagus, maka kita akan banyak membeli barang. Kemudian yang terakhir adalah hukum permintaan. Nah, hukum permintaan ini mengatakan bahwa jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka permintaan akan menurun. Dan sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka permintaan akan meningkat. Dengan catatan, keadaan yang lainnya tetap. Jadi pada saat harga barang naik, ya, harga barang meningkat atau mahal, maka biasanya masyarakat itu akan sedikit membeli, akan turun jumlah barang yang dibelinya. Tetapi sebaliknya, apabila harga barang itu murah atau turun, maka masyarakat atau kita biasanya akan banyak membeli barang. Yang penting keadaan yang lainnya tetap. Nah, itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.